Masukkan. Yang ini nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atammani akmalani ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la udwana illa ala dhalimin. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang yattabi'una ahsanah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua berkahnya umur, berkahnya kehidupan ini sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Bab yang berikutnya adalah wujub silaturrahim dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ada satu bab kita masuk di dalam birrul walidain. Kemudian ada satu bab yang berjudul bab silaturrahim. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Dhamdham Ibn Umar al-Hanafi. Ini permasalahan hadis ini ada pada Dhamdham Ibn Amr al-Hanafi
Ini yang menjadikan hadis ini lemah, ya. Damdam ibn Umar al-Hanafi. Haddatsana Kulayb ibn Manfa'ah qala jaddi ya Rasulullah man abar qala ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulak alladhi yalidak haqqun wajib wa rahmun mausulun. Rasul ditanya, ya Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbuat baik? Maka beliau menjawab, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lakimu, kemudian maulaka alladhi yali dzak, yakni budak yang pernah engkau miliki. Haqqun wajibun adalah kewajiban atas dirimu, wa rahmun mausulah adalah hubungan silaturahmi yang tidak terputus. Hadis ini saudara adalah hadis yang dhaif dan mungkin tidak perlu kita bahas panjang, tapi maknanya sahih, yakni rahmun mausulun. Rahim mausulun, yaitu ada silaturahmi pada mereka. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang silaturahim ini. Haddatsa Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana, ya, an Abdul Malik ibn Umair. Abdul Malik ibn Umair ini Al-Kufi, ya. Al-Kufi itu dari Kufah. Dan sepertinya sanad Imam Bukhari ini mengambil dari para perawi hadis dari Kufah, ya. Kufah di mana? Ya, Kufah di antara Iran sama Irak, ya. An Musa ibn Talhah an Abi Hurairah, dan hadis sanad hadis ini sahih bersambung, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nazalat hadhihi al-ayah, dari Abu Hurairah telah turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, asy-syu'ara. Ini adalah asbabu an-nuzul. Kenapa ayat ini turun? Diceritakan dalam sebuah hadis namanya asbabu an-nuzul. Jadi sebab turunnya ayat itu ada ceritanya, ya. Nah, itu hebatnya, bedanya Islam dengan yang lain, ya. Ayat itu turun itu ada sebabnya. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada, maka Nabi berdiri untuk berkhutbah, berceramah setelah turun ayat ini. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Nabi memanggil satu suku Ka'ab ibn Lu'ay, dan Nabi mengatakan, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai suku Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Anqidhu. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah bintu Muhammad, Nabi menasihati satu-satu, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian daripada neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, nah ini dia, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini semua keluarganya Nabi. Ini semua keluarganya Nabi. Abdi Manaf, Bani Hashim,
Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menjadi istimewa pada keturunannya Nabi kecuali dengan takwa, Jadi orang jangan merasa mulia, wah saya keturunannya Nabi SAW, kemudian dia menjual surga, menjual kuncinya surga, menjual tanah surga. Jangan demikian, karena yang mulia itu adalah ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Maka ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah SWT, di sini ada penjelasan bahwasanya menyelamatkan seseorang itu dari yang terdekat, dari keluarga yang terdekat, itu namanya silaturrahim. Jadi silaturrahim yang hakiki adalah menyelamatkan saudara-saudara kita yang terdekat dari api neraka. Bukan silaturrahim hanya kunjung mengunjungi saja. Bukan silaturrahim hanya dia mengantarkan kue, mengantarkan makanan, makan bersama-sama, tidak. Tapi memberikan nasihat kepada mereka semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya, kemudian keluarganya sendiri yaitu anaknya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana nanti Fatimah ini dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Fatimah? Angkidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki binallahi syai'a ghair anna lakum rahman. Ghair anna lakum rahman, kecuali selamatkan diri kalian wahai Aisyah, Fatimah, dari api neraka. Aku tidak memiliki sedikit pun penolong nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghair anna lakum rahman, kecuali hubunganku dengan hubunganmu ini adalah rahim, yaitu rahim masih ada, yakni tali saudara, tali nasab. Sa'aballuha bibalaliha, ya. Jadi kalian wahai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rahim, tidak memiliki sedikit pun dariku, pembela dariku depan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalian hanya memiliki tali persaudaraan denganku, yang mana kalian yakni dekat denganku di dunia karena aku bersilaturahmi dengan kalian, ya. Kemudian sa'aballuha itu artinya membasahi, yakni nasab kalian itu sangat dekat dengan, ya, basah itu artinya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di situ saudara-saudara, orang yang punya garis keturunan dengan Nabi SAW juga mesti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari api neraka. Di sini Nabi SAW menyebutkan kelompok-kelompok yang disilaturahimi. Jadi pertama kali orang bersilaturahim itu kepada saudara yang terdekat, kepada saudara yang terdekat, bukan kepada orang lain. Maka orang yang paling dekat yang kita berbuat baik kepadanya adalah saudara-saudara kita yang terdekat, bukan orang lain. Kebanyakan kita di sini bersilaturahmi kepada orang-orang yang jauh daripada diri kita. Dianggap satu kampung saudara dia semua. Dianggap satu kampung saudara kita semua.
Nah di dalam Islam tidak, ya ini yang terdekat, ya paman, bibi, anaknya paman, anaknya bibi itu yang terdekat. Ya, kemudian juga, ya ini anak kita sendiri yang punya nasab dengan kita sendiri. Kemudian bab hadis yang berikutnya, haddatsana Abu Nuaim haddatsana Amr ibn Uthman an Abdullah ibn Mawhib qala sami'tu Musa ibn Abi Talha yadhkuru an Abi Ayyub al-Ansari anna Arabiyan arada lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni minan nar qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di sini dari Abu Ayyub al-Ansari, anna Arabiyan, ada seorang Arab, ya, pedalaman, arada lin Nabi fi masirihi, yakni menghadangi Nabi SAW dalam perjalanannya. Ngerti yang datang itu adalah Nabi, maka beliau bertanya, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah, beritahukan kepadaku wahai Nabi, apa yang mendekatkan aku kepada surga, yakni amalan apa yang akan membawa aku ke dalam surga, wa yubaidni minan nar, dan juga menjauhkan diriku dari api neraka. Bagaimana jawaban Nabi? Tahu yang bertanya orang Arab Badui dan standar keilmuannya juga tidak begitu jauh dari sahabat-sahabat yang mendekatinya, maka Nabi itu menjawab dengan simple. Nah ini menunjukkan saudara, ketika seorang itu ditanya tentang masalah agama, ya kita harus tahu orang ini sudah belajar belum. Jangan baru belajar kita menjawab semua hal yang ada di dalam agama Islam ini, maka dia akan lari dari agama Islam ini. Cara Nabi menjawab kepada Badui ini, yang akan menjadikan kamu masuk surga, pertama, la tusyriku bihi syai'a, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, menyembah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini gampang, yakni menyembah Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini gampang. Tapi amaliyahnya sulit. Betapa banyak orang yang meninggalkan tauhid dan jatuh ke dalam perbuatan syirik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ada orang bertanya, hukum meditasi atau bertapa itu bagaimana Ustaz? Ada orang kan sekarang lagi heboh mengikuti acara meditasi untuk menenangkan hati gitu. Bagaimana? Meditasi itu adalah cara-cara beribadah, menenangkan jiwa orang-orang yang belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, meditasi itu sudah diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dulu yatakhannathu zawatal layali. Nabi itu yatakhannath, mengasingkan diri, meditasi di goa beberapa malam. Nah itu ibadahnya, ibadah agama sebelum datangnya Islam. Setelah datang Islam diganti dengan sholat. Jadi sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meditasi atau bertapa tapi yang diingat selain Allah, yang diingat, yang disebut selain Allah, bisa menjadikan dia berbuat syirik. Ya, ini lagi
orang lagi ramai, bagaimana hukum meditasi, menenangkan diri, habis dihujat di kanan dan di kiri, ya, kemudian setelah dihujat di kanan dan di kiri merasa bahwa dirinya ini sudah tidak benar, akhirnya dia malah futur. Apa itu futur? Futur itu ngambek gitu, ya. Futur itu sudah tidak cinta dengan yang sebelumnya dan dia mutung mengerjakan kebalikannya. Itu namanya futur. Hidayah Allah itu datang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka ketika seorang mendapatkan masalah, ya kan? Ketika orang mendapatkan masalah, suaminya dicaci maki sehingga tidak ada pengikutnya, tidak ada kerjaannya, setelah itu ujian dari Allah SWT, ya. Dan orang harus bersabar, bukan malah berbalik. Yang tadinya dakwah tauhid, berdakwah tauhid, kemudian tidak berdakwah tauhid karena futur tadi, penyakit yang namanya futur. Maka yang seperti ini tentunya kalau dia panutan umat, maka wajib kita menerangkan kesalahannya supaya umat tidak tersesat dengan perbuatannya. Ya, kalau dia itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama dan sebagainya, dia berbuat hal yang akan menjerumuskan orang kepada syirik, wajib kita menerangkannya kepada umat. Kenapa? Karena umat akan terperdaya, umat akan tertipu. Oh, kalau gitu ya perbuatan yang dilakukan oleh fulan itu boleh. Nah, ini kewajiban kita untuk menerangkan hal itu. Jangan kalian berbuat syirik, tapi wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tulisan-tulisan yang mengundang makna murtad daripada ajaran Allah itu juga harus dihindarkan. Maka kalau ada seorang ustadz terkena fitnah ini dan itu, padahal dia tidak melakukannya atau dia melakukannya, ya, kemudian dia merasa kecewa dengan dakwah, jangan mencaci maki dakwanya, tapi koreksi diri sendiri sehingga tidak ngawur, ngelantur kemana-mana, ya. Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal diposting di dalam media sosialnya, orang melihatnya. Orang-orang yang lemah iman akan mengambil perbuatan, oh jadi perbuatan dia ini boleh ya. Padahal agama yang paling benar yang diridhai Allah adalah agama Islam. Kenapa kita mesti mengambil agama lain, ajaran agama lain untuk menenangkan diri? Islam sudah punya cara untuk menenangkan diri, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah orang jadi tentrem hatinya. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasilar rahim. Nah, di sini kesaksian daripada hadis ini, wa tasilar rahim, engkau menggabungkan, mencari, menyambung tadi silatul rahim, ya. Ini makna daripada silatul rahim adalah yang pertama tadi silatul rahim memiliki makna menasihati, memperingatkan saudara-saudaranya dari api neraka. Itu makna silaturahim. Jadi silaturahim itu jangan dimaknai kita kumpul-kumpul saja, arisan saja, ya, main bersama, ya, kemudian bersenang-senang bersama, tidak. Silaturahim itu adalah kumpul untuk menasihati mereka agar tidak jatuh dalam api neraka. Itu yang benar. Berdasarkan amal soleh, jangan silaturahim justru mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada acara kumpulan, arisan keluarga bersama dengan ibu bapak, datangkan pengajian. Ya, datangkan pengajian. Jangan hampa daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dibacakan di situ lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna silaturahim itu yang kedua adalah menyelamatkan akidah, ya, dari kerusakan-kerusakannya, menyelamatkan agama Islam dari apa yang akan merusaknya. Itu silaturahim. Itu silaturahim yang memiliki pahala masuk surga dari itu. Kalau kita mendapatkan saudara kita, ini bahaya kalau saya tinggal, ini akan berbuat syirik, pergilah ke sana. Silaturahim yang Anda lakukan akan membawa Anda kepada surga. Ya. Silaturahim yang benar seperti itu. Di samping nanti kita akan ngobrol masalah yang lainnya, tapi seorang yang bersilaturahim mesti membawa orang kepada surganya. Dia melihat orang tuanya belum ngaji, dia mau silaturahim, setiap sebulan sekali dia pulang. Bagi yang tinggalnya di daerah, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau setahun sekali, silaturahim yang benar adalah mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila ditemukan perbuatan-perbuatan syirik di dalam rumah tangganya, itu yang mesti ditegur, didakwai, yaitu yang benar. Jangan sampai orang silaturahim hanya membuang harta tapi tidak menjadikan keluarganya masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Saudara, dari 2 hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya tugas tanggung jawab untuk berdakwah itu bukan hanya kiai, ustadz, para pendakwah, tidak. Kita juga punya kewajiban ketika silaturahim itu mendakwai mereka. Jadi tidak hanya seorang ahli agama, tapi kita pun juga menasihati mereka dari hal-hal yang tidak benar. Kemudian ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah SWT, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang adalah zaman bukan hanya orang yang alim berdakwah, tapi orang yang ngerti agama, baru ngaji juga harus berdakwah dengan apa yang dia bisa. Ya. Kalau mengandalkan orang yang berilmu saja, maka banyak akidah umat ini rusak karena pengaruh kehidupan global. Ya. Sekarang kalau kita katakan, oh yang berdakwah itu hanya para ustadz saja, maka banyak umat Islam yang sudah terpapar virus-virus kemusyrikan, virus-virus dosa besar, dan mereka tidak terselamatkan. Tapi kalau kita duplikasi diri kita sebagai seorang ustadz, menduplikasi dirinya menjadi banyak, artinya setiap orang mampu beramar ma'ruf nahi munkar, maka tempat tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah perbuatan yang setiap hari ada pada diri kita, pada keluarga kita. Jangan menunggu ustadz untuk memperingatkan dan untuk menasihati orang agar berbuat baik kepada orang tua. Nah, kita ini harus menjadi dai kepada mereka semuanya agar mereka bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Itu yang benar. Coba kita dengarkan dan kita baca terhadap apa yang terjadi saat ini. Orang tua disiram air panas, ya. Ada orang tua dibunuh sama anaknya gara-gara tapi yang bunuh adalah pacarnya. Ketika anaknya ini dilarang berpacaran, kemudian dia sekongkol dengan pacarnya. Ayo
kita bunuh orang tua saya yang suka cerewet nih nasihatin saya, orang tuanya usia 60 tahun, ya kan? Akhirnya keduanya bersekongkol di malam hari, dibekep, ya. Yang satu megangi ininya, yang satunya lagi pacarnya membekep orang tuanya. Ya gara-gara orang tuanya negur dia untuk tidak berpacaran. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya itu durhaka pada orang tua, jelas dosa besar, ya. Kemudian dosa besar yang paling besar setelah syirik, kemudian membunuh itu adalah dosa besar. Di dunia dihukum di penjara, ya. Di akhirat juga nanti dihukum. Karena dia membunuh, ya dibunuh orang tuanya. Nah, ini terjadi. Nah, sekarang kita sebagai orang tua kadang-kadang dimintain anak seperti ini, kita tidak bisa menolaknya. Kita harus ambil barang tersebut. Kita harus berikan. Kita takut kalau seandainya anak ini nanti malah kebalik menyerang diri kita. Dan tidak jarang atau sering kita dengar perbuatan anak yang berani membunuh orang tuanya karena sebab pergaulan dengan masyarakat yang bebas, yang tidak mengerti agama. Yang demikian ini masih kita pelihara dan kita masih jadikan sebagai jargon kehidupan sukses. Kalau anaknya itu bisa bergaul di dunia modern, itu anak sukses. Tapi kalau anaknya pergi ke pengajian jadul, ya, itu zaman dahulu. Tapi kalau anaknya bisa bergaul di dunia global, di dunia internasional, di dunia serba gemerlap, itu dinamakan sukses. Padahal orang tuanya nanti akan dicampakkan, ya, orang tuanya akan dianiaya ketika mereka besar. Ini kesalahan kita dalam mendidik anak. Anak-anak kita tidak pernah dikenalkan agama, merasa kasihan kepada mereka, tapi ternyata agama tidak pernah dididik. Akhirnya nanti setelah tuanya, anak kita justru berbalik, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu dalam mendidik anak-anak. Jangan sampai pendidikan yang tidak memiliki konsep dasar Islam itu dijadikan pendidikan dalam rumah tangga kita. Nabi SAW mendidik para sahabatnya, Mu'ad ibn Jabal, Zubair ibn al-Awwam, dan beberapa sahabat yang lainnya, usia remaja, usia masih muda, ya, mereka sudah bisa diutus untuk dalam tugas misi negara, yaitu perang, ya kan? Anak-anak kita belum bisa, kemandiriannya tidak ada. Kita tidak pernah mendidik akal anak-anak kita, tapi yang kita didik setiap hari adalah jasmaninya, ya, tubuhnya disuapin terus makanan bergizi, sehingga kadang-kadang antara akalnya dan tubuhnya tidak seimbang. Tubuhnya besar tapi akalnya masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Nah, itu pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, masih dimanja. Padahal dulu orang tua kita mendidik anak-anak itu dengan kekerasan hidup. Bukan kerasnya artinya menempeleng, keji, bengis, tidak. Dengan kerasnya hidup, ya, semua serba kita kerjakan sendiri. Maka hasil didikan orang-orang dulu itu berhasil, ya. Tapi hasil didikan orang tua sekarang karena sudah kemasukan virus dunia, ya, jadinya generasi apa tadi? Generasi apa? Generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Tahu buah strawberry? Strawberry itu buah kelihatannya indah sekali, hebat sekali, merah dia, merah kalau dipajang, ya, kalau dipajang itu indah sekali. Tapi buah ini tidak tahan panas, mesti dimasukkan kulkas. Anak sekarang
tidak tahan panas, coba suruh kerja bakti jam 9, ya luluh semuanya. Ya dulu pendidikan orang-orang dahulu tidak, ya keringet. Ini kenapa? Ini generasi strawberry. Nah kemudian selalu ingin dimasukkan di kulkas dan umurnya tidak lama. Ya, artinya semangatnya tidak lama, cepat layunya, ya kan, cepat layunya. Kemudian ketika dimakan asem, ya kan, padahal warnanya merah gitu kan, warnanya merah. Artinya ketika kita suruh untuk memberikan manfaat kepada orang lain, melempem, ya, semangatnya tidak ada. Nah ini yang namanya generasi strawberry. Jangan kita melahirkan generasi strawberry. Ya, kita akan memberikan kontribusi kelemahan umat masa depan. Indonesia 2045 mau jadi apa? Generasi yang akan kita siapkan generasi macam mana? Ini harus kita pikirkan matang-matang. Ya. Dan saya sudah melihat, ya ini ciri-ciri umat Islam ini pada kalau tidak berubah dari sekarang, umat Islam hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, umat Islam hanya dimanfaatkan orang lain. Kalau kita berbicara siapa orang yang punya bangunan di pinggir jalan, bukan orang kita, jarang sekali orang kita. Ya mungkin di antara 10 bangunan ternyata baru ada orang Islamnya. Mana orang Islam? Mana generasi kita? Sudah tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya, generasi kita itu, apalagi sekarang bangsa kita ini dirusak. Ya. Baru-baru ini antum dengar dari SD saja sudah dirusak. Baru-baru ini kita dengar, yakni anak-anak keracunan makanan, anak-anak SD keracunan makanan. Sebabnya adalah makanan yang dijual oleh abang-abang yang ada di luar itu. Makanan mengandung apa saja dijual, sehingga mereka rame-rame dimasukkan ke rumah sakit. Ya, itu. Yani kenapa anak-anak kita jajan? Orang tuanya bangun pagi, bangunnya telat, tidak bikin sarapan, ya kan? Tidak bikin sarapan, belinya di luar, ya kan? Ketika anak-anak itu tidak sarapan, dikasih jajan, nanti dah beli di depan sekolah, beli di kantin, beli di ini, belilah anak itu. Orang kantin juga memasak makanan itu niatnya dagang, ya kan? Niatnya dagang, bagaimana untung sebanyak-banyaknya. Nah ini coba disebabkan karena apa? Karena kita tidak percaya kepada masakan kita sendiri. Ya, kita tidak percaya pada masakan kita sendiri. Atau generasi sekarang ini tidak seperti generasi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang itu pagi jam 3 sudah bangun, nyuci, masak dan sebagainya. Jam 7, jam 8 sudah tidur orang dulu itu. Kalau sekarang tidak, jam 7, jam 8 ngebuka HP. Betul atau tidak? Suaminya buka HP, istrinya juga buka HP. Apa gunanya nikah? Ya kalau tidak dinikmati. Makanya orang dulu itu banyak anak gitu, karena produksi terus gitu kan. Nah kalau orang zaman sekarang tidak, istrinya kemana, suaminya kemana, istrinya sibuk, ya. Nah ini saudara-saudara, ini gaya kehidupan saat ini. Maka marilah kita rubah, belum terlambat, tidak ada kata-kata terlambat. Kita harus menseimbangkan kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, anak-anak terdidik pulang sekolah, ya, karena ibunya kerja, bapaknya kerja, tidak ada orang. Akhirnya siapa yang mendidik? Yang di rumah yang mendidik. Yang di rumah apa adanya? Internet. Kalau TV sekarang sudah tidak diminati. Internet.
dulu ketika saya kuliah, jadi tahun 97-98, pertama kali pada waktu itu kita di Arab Saudi itu ketinggalan. Arab Saudi dulu ketinggalan. Saya ketika 97, 98, 99 sudah. Itu Indonesia sudah ada internet. Nah, guru saya waktu itu bernama Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Ini guru saya. Saya ngebacain kitab beliau itu di kitab Fathul Majid Taisirul Azizul Hamid di Masjid Quba. Beliau punya halaqah di Masjid Quba. Nah, yang ngebaca bukunya itu saya. Kemudian juga punya pelajaran di rumahnya, yaitu Sunan Abi Dawud, itu yang ngebaca bukunya saya. Nah, waktu itu beliau itu sangat tegas sekali menolak adanya internet. Ya, beliau sampai mengatakan internet itu intermaut, in maut, ya. Jadi in maut, ya, internet itu intermaut itu. Jadi orang masuk di dalamnya mati udah, ya, mati ininya, mati rasanya, mati hubungannya, mati. Ternyata apa yang dikatakan di 98, ya, saya rasakan sekarang ini, memang betul-betul dahsyat fitnah yang ada pada internet ini. Beliau 98 sudah mengatakan intermaut. Tapi tentunya itu kehati-hatian beliau, ya. Dan tidak ada orang sekarang yang tidak menggunakan internet. Semua menggunakan internet, apalagi Mas Elon ini punya terobosan baru, ya. Ya, orang Amerika tapi setengah Jawa, Mas. Ya. Amerika Jawa itu, ya. Dia akan memasukkan internet begitu dahsyat, ya, dalam peradaban modern. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ini? Ya, kita isi dengan yang baik, konten-konten yang baik. Maka ada teman saya WA tadi malam, dia ngomong gini, Ustaz, ana bikin semacam YouTube, ya. Ana bikin semacam YouTube, namanya Pak Agus, orang Banyuwangi, ya, pemilik Insan TV. Dulu saya sering bersama beliau. Dia bikin YouTube itu ternyata bukan YouTube namanya, dia ganti namanya sebentar. Itu bikinan dia itu. Namanya UTV. Ya. Beliau mengatakan di sini, ini jamaah sekalian, ini saya dapat WA dari Pak Agus UTV, ya. Itu apa yang beliau bikin ternyata sudah mencapai 9.774 follower, ya. Ya. Ini semua menggunakan internet dan pernah dikunjungi UTV ini 269 juta visitor, ya kan? Ini menunjukkan bahwa internet dan dikunjungi oleh 65 negara, ya kan? Ini terobosan baru tuh. Jadi anak-anak muda itu harus bisa berkarya seperti ini, mengisi konten-konten yang baik. Beliau memerlukan konten English, ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi jangan kita menjadikan fungsi masjid untuk sholat saja, tapi untuk dakwah. Nah, ini masjid pinggir tol, dekat dengan kawasan-kawasan elit di Andara, itu wajib punya TV. Siarkan melalui TV Andara, Al-Azim Andara, ya kan? Kemudian masukin ke UTV, orang melihat semua, ya kan? Ajak anak-anak muda, anak-anak antum, ajak ke masjid untuk menguatkan generasi masa depan. Ya, ini ma'asyiral muslimin ya rahmati Allah. Dulu beliau ini semua TV-TV satelit ngambilnya dari beliau. Kemudian setelah itu dia pindah kepada UTV. Alhamdulillah peminatnya banyak. Yang dibutuhkan konten Inggris, Arab, Mandarin dan lain-lain. Ya, kita belum mempelajari bahasa Mandarin, meskipun kita hidup bersama Cina, ya.
Cina belajar bahasa kita, kemudian kita tidak pernah belajar bahasa Cina. Kebalik. Nah, kerajaan, kalau kita lihat zaman-zaman kerajaan dahulu, kita flashback ke belakang. Kenapa Mojopahit merajai dunia? Coba baca penelitian-penelitiannya. Karena di sana ada orang yang belajar bahasa Mandarin itu. Ya kan? Dan itulah salah satu kekuatan dunia. Kalau kita ingin menjadikan dunia ini sebagai teman kita, maka kita tidak boleh menutup diri dari belajar bahasa asing. Ya, makanya kemarin saya melakukan penelitian di beberapa sekolah. Ya kan? Kekurangannya adalah sekolah-sekolah di Indonesia ini tidak berani untuk menjadikan sekolahnya menjadi internasional atau internasionalisasi sekolah. Itu yang menjadikan lembaga pendidikan kita terlambat, ya, terlambe kata orang Padang. Ya, tapi belum terlambe, masih bisa kita kejar lagi. Ya, Indonesia ini luar biasa. Tapi begitu bersaing dengan dunia internasional, masalahnya adalah di bahasa. Perawatnya nomor 1, mahasiswanya nomor 1, semua karya-karyanya hebat. Cuma satu, ketika bersaing dengan dunia internasional dikalahkan dengan bahasa. Yang menang siapa? Yang di sono, yang memang kurikulumnya itu internasional, kurikulumnya itu mengajarkan bahasa asing. Ayo, ya, kita mudah-mudahan bisa bersaing dengan luar, ya, dengan orang-orang yang ingin masuk Islam sebetulnya, tapi kurang informasi terhadap masalah ini. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara semuanya. Dan kita tutup kajian kita ini, mudah-mudahan terus diberkahi Allah SWT dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya? Satu saja. Nanti bertanya di luar. Ada? Ya. Baik, ya, kita duduk-duduk di luar, mudah-mudahan dapat hawa segar dan pikiran segar sehingga bisa berdialog. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.